Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita akan menyapa lagi Bang Jeffrey Jebua. Apa kabar Abang? Kabar baik Mbak Amel. Iya. Bang Jeffrey Jebua ini, ingat lagi ya, kalau Bang Jeffrey Jebua ini udah nambah ya halamannya ya. Dia Iya. megang halaman apa aja tuh Bang? Kita sekarang di halaman kota dan eksbis dan juga kesehatan di satu pekan sekali. Oh, oke. Rubriknya. Rubrik ya. Iya. Karena sebelumnya Abang di Mebidang ya Bang ya? Bidang dan sumber ada apa Sumut namanya? ya. Nah, jadi sekarang lebih dikonsentrasikan untuk halaman kota. Oke Bang. Ini Bang, untuk sepekan ini kita bahas apa ini Bang di mimbar umum? Kita banyak ya Mbak Amel untuk pekan ini. Khususnya juga dalam rangka HUT Kota Medan dan dalam rangka kedatangan Pak Presiden, Presiden Jokowi ya. ke Kota Medan. Bisa jelasin tuh Bang. Kayak kita mulai dari Presiden dulu ya Bang. Ya, boleh. Itu gimana? Pemberitaan kita terkait kedatangan dari Presiden Jokowi, pemberitaan positif, pemberitaan negatif, atau apa aja yang kita muat di mimbar umum? Oh, kita sudah mengikuti sejak awal mau kedatangan Pak Jokowi ya Mbak Amel. Dari itu kan diagendakan kemarin kedatangannya di tanggal 5. Lalu Pak Jokowi beristirahat dan akan menuju Nias sebelumnya yang akan kembali lagi ke Kota Medan. Jadi kita sini sudah mengangkat juga ini headline-nya Mbak Amel, masalah masyarakat Kota Medan yang melakukan unjuk rasa sebelum kedatangannya yang akan datang ke Kota Medan. Oh, jadi sebelum tanggal 5, sebelum Presiden berkunjung, itu masyarakat udah melakukan unjuk rasa terlebih dahulu. Kedatangan tanggal 5, masyarakat itu berunjuk rasa di depan kantor ATR BPN Sumatera Utara. Menuntut apa tuh Bang? Menuntut kepastian hak tanah. Jadi ini memang sudah menjadi apa ya, rahasia umum bahwasannya di Sumatera Utara ini khususnya Kota Medan masih banyak dalam tanda kutip mafia tanah. Jadi masyarakat itu menyampaikan aspirasinya. Mungkin selama ini mereka kurang didengar atau bagaimana Merasa kurang didengar ya Bang ya? mereka mencari momen itu dan melakukan unjuk rasa. Oh, jadi momen kedatangan Presiden dimanfaatkan agar mudah-mudahan apa yang menjadi masalah dari masyarakat terkait pertanahan itu bisa sampai langsung ke Presidennya. Iya, agar bisa dapat direalisasikan apa saja yang menjadi hak masyarakat. Di samping itu Mbak Amel, sebelum kita ke pokoknya dalam kaitan kegiatan Pak Presiden ini, Pak Presiden mau pulang juga disambut dengan unjuk rasa. Pergi disambut datang disambut unjuk rasa, pulang juga disambut di apa ya namanya, dipisah diantar dengan unjuk rasa. Jadi kan memang masyarakat kita ini Mbak Amel khususnya di Kota Medan multikultural. Jadi dia sangat cara-cara yang diambil itu sangat strategis untuk bagaimana apa yang dia suarakan tuh tersampai. Nah, tapi untungnya saja pihak polisian di bidang intelijen ya cukup melihat kondisi itu, berbagai cara dilakukan untuk meredam. Kemarin kan kita juga sempat menurunkan wartawan di lapangan Merdeka itu Mbak Amel. Jadi ada segelintir oknum yang melakukan unjuk rasa itu hanya sekitar 10 beberapa orang lah, belasan orang. Jadi pas rombongan Pak Presiden itu mau pulang. Jadi ada kemungkinan itu oknum polisi ya, pimpinan intel mungkin, untuk merekayasa itu agar ya Pak Presiden itu pulang dengan nyaman. Para pedagang dan mungkin oknum-oknum polisi dibariskan di tengah jalan untuk menutupi aksi itu. Dan itu berhasil. Iya. Jadi sempat tidak terendus, masyarakat bertanya, ada apa ini, ada apa? Padahal di belakang itu Padahal di belakang itu sedang proses tindakan preventif ya, pencegahan di situ agar tidak melebar gitu, agar iring-iringan Pak Presiden itu tidak terhambat mungkin. Itu kan juga kerja prestisi dari
kepolisian. Kita apresiasi Apresiasi ya, wajib kita apresiasi tuh kalau kayak gitu bisa sampai meredam seperti itu ya Bang. Terus Bang, kalau kunjungan dari Presiden Jokowi sendiri tujuannya apa nih Bang untuk ke Sumatera Utara? Kalau yang dari agenda yang kita lihat itu sebenarnya kunjungannya itu di tanggal 7 itu ada hari puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas. Nah, jadi itu diselenggarakan secara nasional dan berpusat di Kota Medan. Dan pusatnya Kota Medan ya Bang ya? Menjadi tuan rumah. Makanya agenda di sini cukup banyak ya kalau aku lihat-lihat itu di lapangan Merdeka, sempat ke pasar ya, sempat ke pasar pajak juga, ya, Pak. pajak. Jadi sempat ke Petisa katanya membagi sembako, juga ke pusat pasar. Pusat pasar ya. Jadi pada prinsipnya itu di situ Mbak Amel dia juga mau melihat mungkin masyarakat Kota Medan seperti apa. Nah, kebetulan juga kan anak perempuannya sudah mungkin menjadi ibu wali kota kita ya. Ibu wali kota Medan ya kan. Bagaimana dilihat sisi apa namanya ya kehidupan yang ada di Kota Medan. Mungkin dia juga mau melihat cucu-cucunya mungkin sekalian ya kan. Sekalian ya. Makanya panjang kegiatannya dia. Panjang Mbak Amel. Dan juga pada pokoknya waktu kedatangan Pak Jokowi di Lapang Merdeka itu juga menekankan soal stunting Mbak Amel. Ini juga berkaitan dengan Harganas kemarin ya Bang. Iya, masalah stunting ini kan juga kita miris di tengah kita juga ini menjadi pusat apa ya barometer juga negara kita, negara yang cukup besar tetapi angka stunting itu masih tinggi Mbak Amel. Jadi angka stunting kita itu sekarang ini di 24,4%. 24,4. Jadi kemarin Pak Presiden kita menekankan itu nanti 2024 agar turun menjadi 4%. Karena memang klaim Presiden mengatakan, dia klaim sendiri Pak Amel bahwasan pada dia saat menjadi Presiden itu angka stunting Indonesia di 37%. Jadi dia berhasil menurunkan tapi belum rendah ya, masih rendah. Dibilang belum rendah untuk penurunan angka. Jadi dianalogikan kemarin kebetulan juga hadir gubernur kita di situ Pak Edi bahwasannya setiap anak yang lahir 100 orang itu dapat diakumulasikan bahwasannya 24 orang itu stunting. Itu yang harus diturunkan angkanya Bang. Iya, semoga lah tercapai Mbak Amel. Tapi kita harapkan juga artinya tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sedang mengalami stunting, juga tindakan preventif yang sedang sehat-sehat saja, bagaimana untuk menjaga gizinya. Gizi masyarakat ya. Jadi maka dari itu Pak Jokowi menyarankan nih Mbak Amel, ini juga luar biasa ya, agar wali kota dan bupati menyarankan juga ke masyarakat untuk menanam apa-apa saja yang dapat ditanam di lahan perkarangan rumah. Menanam hidroponik seperti hidroponik gitu ya Bang ya? Mungkin. Seperti tanaman yang untuk dimakan ya, bukan menanam ganja ya Bang ya. Jadi menanam seperti cabai-cabean, menanam apa ya sayuran sehingga bisa dikonsumsi sendiri oleh masyarakat ya. Benar. Sehingga nggak kekurangan gizi ya. Iya. Itulah win-win solusi yang dikasih oleh Pak Jokowi. Terus kemarin kunjungannya dengar dia juga ke Belawan ya Bang ya? Itu iya, ada. Pak Jokowi juga ke Belawan, sebelumnya juga ke Nias meninjau infrastruktur yang ada di sana. Semoga dengan setelah kunjungannya infrastruktur apa semuanya bagus ya Bang, makin bagus ya Bang, karena biasanya kalau sebelum-sebelumnya tuh apa yang dikunjungi oleh Presiden itu langsung bagus. Jadi memang kita harapkan Mbak Amel Pak Presiden tuh sering-sering datang ke sini. Karena memang laporan wartawan di lapangan bahwasannya dia tinggal itu di daerah Brigjen Jen Hamid. Kalau dia mau menuju lapangan Merdeka dia melalui Brigjen Katamso, baru Ahmad Yani, baru lapangan Merdeka. Yang sebelumnya jalan Brigjen Katamso itu kupak kapik dapat dibilang ya Mbak Amel, bergelombang, bergerutul dan berlobang,
beberapa hari sebelum kedatangan Pak Presiden itu jalan sudah mulus. Ya, Kayak mudah-mudahan bisa dipertahankan ya Bang ya. Mudah-mudahan kayak ibarat wajah itu pakai skincare namanya. Skincare. Jadi kita harapkan Pak Jokowi sering-sering lah ke Kota Medan ya. Jadi skincare-nya tetap ya aman gitu, tetap jalannya tetap mulus gitu. Jadi nggak bolong-bolong lagi. Nggak bolong-bolong lagi. Dan Pak Gubernur kemarin juga menjadi saksi katanya untuk di Kabupaten Nias, Mbak Amel. Pak Gubernur cerita bahwasannya dari satu Kabupaten Nias ke kabupaten satu lagi sudah disediakan pesawat terbang khusus. Namun Pak Jokowi menolak menaiki itu. Ternyata mereka bersama-sama naik mobil. Biar ngelihat infrastruktur jalan ya. itu. Jadi tahu tuh bener. Memang jalannya kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya jalannya rusak bisa langsung. Jadi Pak Gubernur sudah mendengar itu bahwasannya langsung Pak Presiden memerintahkan menterinya untuk melakukan perbaikan segera. Mudah-mudahan tidak hanya wacana ya Mbak Mel. Mudah-mudahan kita tunggu bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah daerah setelah kedatangan dari Presiden ya. Iya. Apa yang dilakukannya. Oke Bang, selain daripada kedatangan Presiden kan HUT Kota Medan ya Bang yang tadi ya? Iya, ada HUT Kota Itu Medan. gimana Bang dengan perayaan HUT Kota Medan kita Bang? Kita memuat apa aja tuh terkait? Kalau HUT Kota Medan cukup wow ya di tahun ya? apalagi kita baru saja melalui masa pandemi COVID yang mulai menurun ya Mbak Amel. 2,5 tahun ya hampir tidak ada kegiatan. Tapi di HUT Kota Medan Bapak Wali Kota kita sudah dengan adanya kegiatan di HUT Kota Medan itu kan ada berbagai kegiatan, ada diselenggarakan festival budaya, mengundang musisi. Iya, kemarin Judika ya Bang ya. Nah, Judika. Aku lihat di medsos tuh wali kota Medan tuh ikut bernyanyi. bareng Judika ya. Jadi dengan diselenggarakannya itu Mbak Amel, Pak Wali kemarin mengatakan seluruh kegiatan yang yang mengundang masyarakat banyak sudah diperbolehkan. Itulah tanda puncaknya bahwasannya artinya dapat kita artikan itu bahwasannya prokes sudah tidak diwajibkan lagi mungkin ya Mbak Amel. Mudah-mudahan. Tapi sepertinya belum ya, karena kemarin Jakarta udah kembali lagi PPKM level 2. Jangan sampai kita juga seperti itu ya Bang ya. Kita juga mewanti-wanti itu ya Mbak Amel. Tapi satu sisi memang tidak ada lagi prokes di Kota Medan yang kita lihat. Waktu konser pada malam hari itu kan ribuan orang datang ya di jalan balai kota itu persimpangan tanpa menggunakan masker, duduk berdempet-dempetan. Mudah-mudahan kita terhindar dari PPKM level 2 ini ya Bang ya. Jangan sampai ada lagi ya Bang ya, kita harus jaga ya. Terus kalau terkait HUT Kota Medan ini apa aja sih langkah yang dilakukan oleh wali kota kita dalam tahun ini? Jadi itu Mbak Amel, dia berjanji untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, dia akan benahi. Hanya saja ini memang biasa ya Mbak Amel dalam kegiatan yang mengundang orang ramai sempat diwarnai dugaan-dugaan. Di situ ada puluhan sepeda motor yang dikatakan hilang saat adanya konser tersebut. Iya, aku baca tuh sekitar 63 katanya ya, 63 sepeda motor. Aku baca tuh di medsos dia di IG-nya wali kota tuh. 63 hilang. Gimana nih Pak Wali gitu ya kan. Nah, itu tapi katanya ada bantahan ya dari Tapi iya memang betul Mbak Mel, sempat diklarifikasi oleh Pak Wali saat dia berkunjung ke Polrestabes Medan ya, ada paparan narkoba untuk dimusnahkan. Dia menyampaikan kalau memang ada yang hilang silakan lapor. Jadi belum ada laporan, cuma laporan ke medsos aja di medsos gitu ya. Saja. Sehingga memang ini laporan khusus kita media untuk meluruskan hal-hal yang berkembang yang sifatnya masih dugaan ataupun hoak. Jadi memang peran kita di situ sangat dibutuhkan ya Mbak Amel. Iya, jadi kalau misalnya ada hilang atau apa, jangan ke medsos ya. Iya. Laporkan langsung ke pihak yang berwajib gitu. Oke.
Baru di kado ulang tahun HUT Kota Medan ini Mbak Amel, rencana revitalisasi lapangan Merdeka sudah mulai dikerjakan. Semalam Pak Wali bersama-sama Pak Presiden melakukan peletakan batu pertama di situ. Oh, itu Belawan juga masuk ya Bang ya untuk pembangunan tanggul ya? Iya benar, untuk menahan banjir rob itu. Menahan banjir rob. Cuman di satu sisi Mbak Amel juga di peletakan batu pertama itu wartawan yang kita utus di situ mencoba untuk lebih dekat lagi. Ternyata ada sedikit gesekan ya, bukan gesekan dalam tanda kutip, tidak diperbolehkan oleh Pas Pampres untuk bisa dapat lebih dekat. Jadi media itu katanya dibatasi atas arahan dari Biro Pers Istana. Jadi hanya dibatasi, hanya boleh di sini nih ada tuh batasnya itu biasanya kalau liputan-liputan seperti itu ya Bang ya. Jadi di momen-momen ini kan cukup bersejarah nih Mbak Amel. Ini kan program untuk merevitalisasi Lapang Merdeka ini sebagai cagar budaya, banyak perjuangan. Kita ketahui juga kemarin kan ada LBH Humaniora yang menggugat untuk dijadikan cagar budaya. Ternyata menang, pengelola Merdeka Walk dapat disingkirkan ya Mbak. Artinya bukan disingkirkan dia Mbak Amel, direlokasikan dia ke tempat yang baru. Akan tetapi pada saat peletakan batu pertama itu sedikit yang dilibatkan, hanya Forkopimda yang dalam hanya Forkopimda yang hadir, orang-orang yang terbatas. Jadi mungkin kita tidak tahu bagaimana strategi Pak Wali nih ya dalam melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, aktivis yang selama ini sudah berjuang untuk memperjuangkan Lapang Merdeka menjadi cagar budaya. Ya kita berharap apakah saat peresmian dibukanya lagi kembali mungkin dilibatkan di situ. Mungkin itu menjadi, kita tidak melihat di sana itu ya para pejuang-pejuang Lapangan Merdeka berada di garda terdepan ya Bang. Banyak tuh Mbak Amel, ada DHD 45 di situ, LBH Humaniora maupun aktivis-aktivis yang secara intelektual menyalurkan pengetahuannya melalui tulisan-tulisan ilmiah untuk perjuangan Lapangan Merdeka. Benar. Oke Bang, tadi Abang bilang Abang udah megang halaman Ekbis sekarang. Itu gimana Bang perkembangan Ekbis kita dalam seminggu sepekan terakhir ini? Oh ini banyak hal-hal baru yang Mbak Amel. Ada dia di bidang BBM ya. Ada aturan baru itu bahwasannya sepeda motor di atas 250 cc itu tidak boleh lagi menggunakan Pertalite. Oh sepeda motor juga dibatasi ya? Jadi bukan cuma mobil ya, bukan sepeda cuma motor mobil juga. Nah, kan kita ketahui juga ada memang sifatnya sepeda motor yang memang cc tinggi yang juga ya tidak pantas juga lah mungkin memakai Pertalite itu yang bersubsidi ya Bang ya? Bersubsidi. Itu tinggal gimana pengawasan di lapangan ya, karena kan kalau untuk dibilang tuh aplikasi My Pertamina itu bukan My Pertaminanya ya, aplikasi untuk beli Pertalite itu belum diberlakukan di Sumatera Utara ya Bang ya, itu hanya berlaku di kayaknya kalau di Sumatera itu di Sumber ya kayaknya ya Bang ya. Jadi ini juga menjadi polemik juga ya Mbak Amel. Sempat kita pantau di media sosial ada parodi-parodi terhadap My Pertamina ini. Nggak tahu lah kalau itu ungkapan untuk menolak yang via aplikasi itu melakukan pembelian. Jadi bagaimana nanti apabila ada masyarakat yang tidak memiliki Android? Kan sempat juga ada diambil video yang beredar luas di media sosial. Tapi nggak bisa juga lah Bang. Masa pakai sepeda motor atau mobil 250 cc yang lumayan tinggi tapi nggak pakai Android kan rasanya gimana ya? Kayaknya nggak bener ya. Di satu sisi gini juga Mbak Bel, ada pihak-pihak yang dia hanya sebagai supir dia hanya membawa mobil orang lain. Kalau itu harus cari solusinya ya Bang ya, gimana itunya, karena kalau dia bawa mobil orang lain ya harusnya orang lain yang bertanggung jawab ya kayaknya soal itu ya. Nanti ini tugas Pak
Erick Thohir lah ya. Menteri BUMN untuk ya. mengatur itu ya. Karena kita juga Pak Erick Thohir kan udah gencar membenahi BUMN, dan kita tengok juga di mesin-mesin ATM sudah ada wajah Pak Erick Thohir di mana-mana kan. Iya. Asal kita mau tarik uang. Yang penting, semoga lah. Yang penting apapun yang menjadi keputusan kita tetap muat di koran Mimbar Umum ya kan Bang. Iya. Oke. Terus Bang terkait minyak goreng gimana tuh Bang? Oh, ini ada gebrakan baru ya dari menteri kita yang baru, Pak Amir, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan Julhas, barusan meluncurkan migor curah kemasan. Ini jadi tandingan migor apa ya? Migor yang selama ini beredar masyarakat ya Bang ya? Yang premium ya namanya itu. Jadi diluncurkan dengan harga 14.000. Jadi semoga ya kita harapkan merata ya, tidak hanya seremoni berapa ribu dikemas, ternyata tidak sampai ke lapisan masyarakat paling bawah ya. Masyarakat penjualannya di mana juga nggak tahu kita nih, karena belum nampak untuk kalau aku ya belum ada nampak nih untuk di Sumut enggak di tempat aku biasa belanja, aku belum ada nampak. Cuman ya kita lihat lah nanti gimana perkembangannya. Kayak Mbak Amel lah mungkin yang lebih tahu ya, kaum ibu-ibu ya. Sekarang minyak curah yang udah murah tuh sekitar 14.000. Jadi yang masih bisa pakai minyak curah. Cuma kalau misalnya minyak kemasan juga belum lihat gimana perkembangannya. Semoga lah ya Mbak Amel, karena kan dalam hal estetika, kebersihan itu kan kalau dikemas lebih. Kemasan itu biasanya dia pakai kalau yang aku baca tuh dia ada vitamin A-nya gitu. Jadi ada tambahan-tambahan seperti itu. Aku juga belum lihat tuh gimana minyak kita ya. Mudah-mudahan bisa premium atau ya kita juga belum tahu ya Bang, itu premium atau memang hanya dikemas aja tuh ya. Minyak curah yang dikemas atau dia memang premium itu belum tahu ya Bang ya gimana ya. Belum jelas gimana, karena aku baca-baca juga di medsos di apa itu belum jelas Bang gimana minyak kita itu. Nanti kita cari lebih lanjut lah gimana. Iya. Oke Bang. Terkait apa lagi nih Bang yang kita bahas? Harga ini cabai. Jelang Idul Adha ini Mbak Amel, harga cabai di Sumut makin pedas. Ya nanti di tanggal 10 ya kalau tidak salah ya, kebutuhan cabai juga meningkat, orang banyak masak daging-dagingan. Kalau bukan jelang sekarang ini, besok kayaknya kalau untuk Sabtu itu Muhammadiyah udah Idul Adha ya? Jadi udah hari ini kayaknya udah mulai belanja nih, hari Jumat ini Bang. Jadi udah mulai siap-siap lah ini ya dengan harga. Kayaknya kita lihat nanti gimana. Tapi harganya kalau untuk sekarang masih di atas 100 ya Bang ya, kalau untuk harga cabai. Ada yang dia ditengok daerahnya juga Mbak Mel, ada yang 110, 120, ada yang 90. Jadi di sini Kepala Bidang Perdagangan nih Mbak Amel, Barita Siti dari Sumut nih, mengatakan stoknya yang kurang cabai nih. Stok cabainya yang kurang ya. Jadi sehingga melonjaknya harga cabai tersebut. Cuman ini juga menjadi problem juga ya Mbak Amel. Di satu sisi ada keuntungan bagi petani, di satu sisi ada ketidakuntungan untuk masyarakat. Sebenarnya petani kurang juga sih, distributor ya Bang, bisa dibilang. Petani juga harganya di tingkat petani kita belum tahu berapa ya Bang ya. Ya kita tidak tahu ya Mbak. Ini sebenarnya naiknya, syukur-syukur naiknya di petani, tidak di dipotong lagi besar yang mudah-mudahan nggak itu yang bermain ya Bang ya. Kita kan nggak tahu gimana. Dan mudah-mudahan ini turun ya Bang, karena biasanya di hari raya Idul Adha itu banyak yang nikah itu Bang. Takutnya nanti nggak pakai cabai semua masakannya. Toco-toco itu sempat kalau nggak ada toco itu agak kurang ya Mbak Amel. Iya. Oke Abang. Iya. Oke, terima kasih. Aku minta korannya satu yang kita tunjukin Bang, boleh. Edisi hari Jumat terakhir ya Bang ya. Nih. Ini ada edisi koran Mimbar Umum edisi hari Jumat. Ini ada tentang Presiden Jokowi yang datang ke Kota Medan ini ya, ke Lapangan Merdeka. Tapi ini ada kita buat hati-hati makan mie, ini soal invasi Rusia ya Bang ya. Dampak naiknya harga gandum. Oke.
podcastnya. Ini Oke. ada demo. Iya, soal demo yang kita bahas tadi. Oke, begitulah pemirsa mimbar sepekan kita. Namun sebelum itu kami berdua mau mengucapkan gimana nih? Selamat Idul Adha bagi yang merayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.